Nah, selanjutnya adalah kasus di mana sebuah transaksi itu terjadi dalam proses pembelian dan langsung dibayarkan. Jadi tidak dalam proses pemesanan, terus kemudian sampai kemudian barang diterima. Dalam hal ini adalah kasus di mana dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebuah barang ya, atau memproduksi sebuah produk yang akan kita beli. Dalam hal ini adalah pakaian sablon. Dalam soal disebutkan bahwa PT Jurnal Clothing menggunakan jasa sablon dari Pak Tony senilai 1 juta dan dikenai PPh 23. PPh 23 ini belum kita set, padahal disebutkan PPh 23-nya itu kena 2%. Bagaimana transaksinya? Sebagai berikut ya. Kita mulai dengan melihat menu yang ada di vertikal menu di journal.id, yaitu menu pembelian. Kita klik menu pembelian, terus kemudian kita masuk ke buat pembelian baru. Pada buat pembelian baru, kita tidak mulai berangkat dari pemesanan karena ini transaksi di luar proses pemesanan. Kita langsung pilih penagihan. Klik penagihan. Kita tunggu sebentar, terus kemudian terlihat itu beberapa kolom yang harus diisi atau beberapa isian yang harus diisi. Kita isikan. Tanggalnya adalah tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari, tanggal transaksinya 2019. Terus kemudian informasi yang lain juga disebutkan bahwa besaran transaksinya sebesar 1 juta untuk jasa sablon. Kita perlu tahu tidak ada option jasa sablon di sini kalau dilihat. Di produk itu tidak ada option jasa sablon. Tapi kita bisa menambahkan karena di sini ada plus ketik untuk menambahkan. Jadi kita bisa menambahkan misalkan terkait dengan informasi yang detailnya yaitu jasa sablon. Bisa juga dikasih nama jasa sablon. Karena ini bukan merupakan transaksi yang spesifik yang perlu dibuatkan akun terpisah, ya kita cantumkan saja jasa sablon tanpa nomor akun. Nilainya adalah 1 juta. Ya, 1 juta di input, terus kemudian disebutkan bahwa di soal dikenai PPh 23. PPh 23 begitu juga kita ketika klik adanya hanya option PPN, kita plus ketik untuk menambahkan PPh 23. Besarnya persentase berapa? Disebutkan di dalam soal besarnya persentase adalah 2%. Gitu ya. Persentase efektif. Nah, bentuknya apa? Bentuknya pemotongan dan ditaruh di mana? Di PPh 23. Ada pilihan PPh 23 di kewajiban lancar dan juga PPh 23 di aktiva lancar untuk pajak penjualan. Kalau sudah kita simpan, nanti akan muncul di sini PPh 23 dan PPh 23 berdampak pada pengurangan sebesar 20.000 atau 20% tadi. Jadi total pembayaran yang ada atau sisa tagihan yang ada adalah 980.000. Kalau sudah yakin opsinya lengkap, kita bisa klik ini ya, buat pembelian. Kita lihat sekilas tidak ada sesuatu yang terjadi ya, atau proses dari menambahkan pembelian tidak terjadi. Kita lihat nih ada notifikasi persen tidak boleh kosong. Berarti ada yang terlewat kita isi, yaitu personnya atau kontaknya. Di situ tidak ada kebetulan kontaknya Pak Tony, adanya Andi, Edi, Store, sama Pak Ali. Kita bisa menambahkan juga sama seperti tadi. Kita tambahkan kontaknya yaitu Pak Tony. Karena tidak ada informasi terkait dengan Pak Tony, kita kosongkan, kita simpan begitu saja, sehingga akan muncul Tony sebagai vendors. Kalau sudah, kita klik buat pembelian. Kita lihat prosesnya berjalan,
Terus kemudian sudah muncul purchase invoice 10003 yang jumlah amount-nya adalah 980.000. Kita lihat journal entries-nya. Journal entries-nya adalah sebagai berikut. Oke, sudah selesai pada kasus penambahan tadi ya, pajak dan juga penambahan vendors yang sebelumnya tidak ada. Nah, berikutnya mari kita coba bila transaksi pembelian itu melibatkan DP yang sudah diberikan atau pembayaran pembelian menggunakan deposit. Seperti ada di soal, tanggalnya adalah tanggal 25 ini. Di soal terkait dengan Pak Ali ya, tanggalnya 25 Januari. Bagaimana caranya? Ya, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah klik di vertikal menu pembelian. Karena ini transaksi itu tidak diawali dengan pesanan, kita bisa langsung menganggap ini transaksi langsung dibayar ya. Jadi kita klik buat pembelian baru, terus kemudian klik penagihan pembelian. Di penagihan pembelian, tanggalnya dirubah dulu, tanggal 25 Januari. Anda harus hati-hati terkait dengan tanggal ini, karena tanggal ini sangat berpengaruh nanti pada hasil akhir di jurnal, kalau lewat tanggal cut-off-nya. Terus kemudian kita lihat transaksi ini melibatkan vendors, yaitu toko Pak Ali. Kita pilih toko Pak Ali, ada di paling bawah. Dia sudah kasih deposit sebetulnya. Terus kemudian kita isikan informasi yang lain, yaitu nilai yang dibeli atau jumlah yang dibeli itu adalah ini, benang sebanyak 100 meter benang, dan juga kancing sebanyak 50. Kancing 50. Perlu jadi catatan, otomatis ya, ada kan terjadi perubahan value di kuantitas, nanti menjadi 1, kita tulis 100. Terus kemudian yang di kancingnya kita tulis 50. Harga satuannya masih sama, semua 2000. Terus kemudian totalnya adalah sekian ya, 300.000. 300.000. Kalau sudah dirasa oke, langsung diklik buat pembelian. Ini berproses, kita tunggu sebentar, nanti akan muncul notifikasi. Nah, ini yang saya maksudkan notifikasi tadi. Notifikasi yang menyebutkan bahwa si Tuan Ali atau toko Pak Ali itu mempunyai deposit. Totalnya adalah sebesar 3 juta. Nah, yang mau kita beli itu 300.000. Jadi ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menerapkan debit memo terbaru ke purchase invoice? Atau bisa dikatakan apakah Anda ingin menggunakan deposit untuk membayar? Kalau kita gunakan untuk membayar, kita klik terapan. Nah, ini ya. Nanti option menunya akan masuk ke ajukan debit memo. Nah, di debit memo ini kita lihat ini sudah di posisi ajukan debit memo ke toko Pak Ali atau sebagai supplier dengan memo referensinya 10001. Tanggalnya yang perlu kita rubah ya, sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 25, sesuaikan ya tanggalnya. Tanggalnya itu adalah tanggal, kalau di sini dicatat sih pengakuan debit memonya itu misalkan diajukan debit memonya pada tanggal 4 April ya. 5 April. Misalkan ini, misalkan 05 April 2019. Nah, ini penting ya, 2019 jangan nanti kalau dia nggak dimasukkan, dia akan masuk.
Kita masukkan jumlah debit memo ada 300.000. Sehingga kita lihat saldo debit memonya sebesar 3 juta dikurangi dengan 300.000 atau 2.700.000. Nah, kalau sudah yakin, kita klik buat ini ya, debit memo. Buat debit memo, terus kemudian sudah terlihat balance-nya 300.000 dan di journal entry ditulis hutang usaha 300.000 dan piutang usaha 300.000. Selain informasi yang tercantum di sini di menu vertikal pembelian, kita juga bisa melihat informasi yang lain terkait dengan pembelian dari laporan pembelian. Terus kemudian laporan hutang supplier, laporan pengiriman pembelian, laporan pembelian supplier, usia utang, pembelian per produk, dan penyelesaian pemesanan pembelian. Menu yang bisa kita gunakan itu adalah laporan, terus kemudian tab pembelian. Jadi klik laporan, terus kemudian tab pembelian. Jadi ini adalah resume terkait dengan informasi yang berhubungan dengan pembelian. Kita bisa lihat satu persatu dari informasi yang ada di sini, misalkan daftar pembelian. Nah, inilah transaksi pembelian selama periode 2019. Kita harus rubah misalkan periodenya tahun 2019, startnya ada di Januari, terus kemudian akhirnya di Mei ya. Jadi informasi itu akan tersimpan di sini ya, informasi